Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga masih semangat untuk belajar, walaupun belajarnya dari rumah. Karena belajar tidak mengenal tempat. Hari ini kita mulai pembelajaran fisika. Kita memasuki bab 1. Di bab 1 ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu fisika dan metode ilmiah. Anak-anak, kalian pasti masih ingat ketika kalian di SMP, kalian pernah belajar tentang IPA, ilmu pengetahuan alam. Masih ingatkah kalian apa saja kajian yang dipelajari atau yang ada di dalam IPA itu? Ya benar, ada 3 cabang dalam IPA, yaitu ilmu fisika, ilmu kimia, dan ilmu biologi. Pada topik kali ini, kalian akan belajar lebih dalam tentang salah satu cabang IPA, yaitu ilmu fisika. Menurut kalian, kenapa kita perlu belajar fisika? Berikan pendapat kalian pada kuis yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Kita lanjutkan. Jika kalian perhatikan kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kalian, semuanya tidak terlepas dari ilmu fisika. Artinya, semuanya bisa dijelaskan dengan ilmu fisika. Kita ambil contoh benda jatuh, roda yang berputar, bola menggelinding, matahari terbit, bintang, bulan, pesawat terbang, dan masih banyak lagi fenomena-fenomena yang semuanya bisa dijelaskan dengan ilmu fisika. Sangat menarik, bukan? Sebagai awal kajian dari bab 1 ini, kita masuki tentang hakikat ilmu fisika itu sendiri. Fisika dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam yang berupa materi dalam lingkup ruang dan waktu. Ilmu fisika itu lahir dan berkembang melalui serangkaian proses yang dikenal dengan metode ilmiah, dan dibangun atas dasar sikap ilmiah sehingga menghasilkan produk yang ilmiah juga. Kita ambil contoh, pengembangan mobil. Banyak sekali ilmu-ilmu fisika yang diterapkan dalam pengembangan mobil atau otomotif. Kemudian, pengembangan teknologi telekomunikasi. Semuanya tidak lepas atau semuanya didasari dari ilmu fisika. Hakikat fisika dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fisika dianggap sebagai produk. Maksudnya, fisika adalah kumpulan dari pengetahuan yang berupa konsep, rumus, model, prinsip atau hukum, dan teori fisika. Berikutnya, fisika sebagai sikap, yaitu cara dan jalan berpikir.
sehingga sikap kita dalam pengamatan tajam dan objektif. Fisika juga sebagai proses yang dikenal dengan istilah metode ilmiah yang akan kita pelajari di subbab selanjutnya. Fisika sebagai ilmu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai objek kajian berupa benda konkret, nyata, dan ada. Kedua, dikembangkan berdasarkan pengalaman atau juga dengan percobaan yang disengaja. Ketiga, sistematis, yaitu menggunakan langkah-langkah yang urut dan bersifat baku. Yang keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Yang kelima, hasil kajiannya bersifat objektif, artinya selalu memihak kebenaran ilmiah. Dan yang terakhir, hukum-hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai percobaan berlaku secara umum. Artinya, hukum-hukum fisika ini bisa digunakan dan diterapkan di mana saja. Tidak hanya di Indonesia, tapi bisa di seluruh dunia dan berlaku secara umum. Kita ke subbab selanjutnya, yaitu metode ilmiah. Sebagaimana kita ketahui, ilmu itu berkembang dari adanya suatu hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini yang kemudian menjadi dasar beberapa eksperimen, sehingga terlahirlah yang dinamakan hukum fisika. Proses-proses inilah yang dinamakan dengan metode ilmiah. Jadi, dapat disimpulkan, metode ilmiah merupakan proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dan terkontrol. Metode ilmiah atau disebut juga proses ilmiah merupakan proses ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisisnya. Adapun langkah-langkah yang ada di dalam metode ilmiah, yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. Yang keempat, menganalisis data dan menarik kesimpulan. Dan yang kelima, mengkomunikasikan hasil eksperimen. Penjelasannya lebih lanjut bisa kalian pelajari di LKS kalian atau juga di materi yang sudah saya share di Google Classroom. Seorang ilmuwan dalam melaksanakan proses ilmiah pasti memerlukan tempat. Nah, tempat inilah yang kita sebut dengan laboratorium. Definisi laboratorium sendiri adalah suatu tempat untuk melakukan penelitian, eksperimen, atau percobaan, pengukuran, atau pelatihan ilmiah. Yang jadi pertanyaan saya sekarang adalah, jika kalian bisa melakukan pengukuran, bisa melakukan percobaan, meneliti di rumah, apakah rumah kalian bisa disebut dengan laboratorium? Silakan kalian jawab di kuis yang sudah saya sediakan. Kita lanjutkan. Fasilitas laboratorium secara umum, yaitu ada instalasi listrik, instalasi air, instalasi gas, instalasi limbang, dan fasilitas keamanan.
Ketika kita bekerja atau di dalam laboratorium, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita taati dan ikuti. Supaya apa? Selain eksperimen kita supaya berjalan dengan aman, kita juga bisa selamat atau terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Aturan-aturan keselamatan secara umum yang harus kita taati ketika berada di laboratorium yaitu yang pertama, baca dan ikuti semua petunjuk dengan tepat. Yang kedua, jangan pernah melakukan kegiatan yang tidak diizinkan oleh guru. Yang ketiga, jangan pernah menggunakan peralatan tanpa seizin guru. Yang kelima, selalu berhati-hati untuk tidak menumpahkan bahan-bahan di dalam laboratorium. Karena kita tidak tahu bahan itu berbahaya bagi kita atau tidak, mudah terbakar atau tidak, mudah membuat iritasi kulit kita atau tidak. Selanjutnya, jangan makan di dalam laboratorium. Cuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan atau melakukan eksperimen. Bersihkan daerah kerja dan letakkan kembali semua peralatan di tempat semula. Jangan lupa padamkan semua pembakar sebelum meninggalkan laboratorium, agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan kita ataupun orang lain. Selain peraturan-peraturan ketika berada di laboratorium, ada hal-hal yang harus kita pelajari, yaitu lambang-lambang bahaya yang ada di laboratorium. Contohnya, lambang ini, segitiga dengan tanda api, gambar api di tengahnya. Hal ini menunjukkan kalau bahan tersebut mudah terbakar. Kita ambil contoh bensin, kerosin, dan alkohol. Tanda berikutnya, tanda ini menunjukkan kalau benda mudah meledak. Tanda berikutnya, ini menunjukkan kalau bahan mudah berkarat. Tanda segitiga dengan tengkorak di tengahnya menunjukkan kalau bahan itu beracun. Ambil contoh raksa, metanol, sianida, dan klorin. Tanda segitiga dengan tanda silang di tengahnya menunjukkan kalau benda atau bahan tersebut iritasi atau mudah membuat iritasi. Tanda ini, ini menunjukkan kalau bahan sangat radioaktif atau bahan radioaktif. Demikian pembelajaran kita untuk kali ini. Ada yang mau bertanya? Semua pertanyaan bisa disampaikan via WA atau forum di Google Classroom. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jangan lupa mencatat hal-hal yang perlu kalian catat. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.